Halo, nama saya Nita Maulida Isyrok. Saya mahasiswa jurusan Gizi Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Jakarta II. Podcast ini untuk memenuhi mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Anda Rosmida Magdalena Marbun, MKes. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anita Maulida Isyrok yang akan menemani waktu senggang kalian yang lagi di rumah aja, gak usah galau. Lebih baik dengerin podcast dari Anita ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat ya. Meskipun di rumah aja, tetap stay safe, tetap jaga kesehatan. Gak usah kemana-mana, tetap di rumah aja. Oke teman-teman, hari ini spesial untuk kalian yang lagi di rumah aja. Kali ini aku akan bahas podcast mengenai kesehatan. Kalian pasti penasaran kan aku akan bahas tentang apa? Jadi kali ini aku akan bahas podcast tentang PHBS. Pasti kalian udah pernah dengar kan istilah PHBS ini dari teman kalian, dari keluarga, dari orang sekitar rumah, atau dari tempat pelayanan kesehatan masyarakat seperti puskesmas, rumah sakit, atau tempat-tempat umum lainnya. Pasti kalian udah pernah dengar kan PHBS ini apa? Jadi kepanjangan dari PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Jadi PHBS di rumah tangga itu ada 10 teman-teman. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Nah, tadi kan aku udah sebutin 10 PHBS di rumah tangga. Terus manfaatnya untuk kita apa ya? Manfaatnya pasti ya kita akan jadi lebih sehat, keluarga kita tidak mudah sakit, terus kita juga lebih mencintai lingkungan rumah kita, menjaga kebersihan lingkungan, dan kita juga bisa memperdayakan masyarakat sekitar untuk lebih aware terhadap kesehatan di lingkungan. PHBS yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Kenapa persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam bantu persalinan, seperti bidan, dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Sehingga keselamatan ibu dan bayinya lebih terjamin. Ibu dan bayinya sehat dan selamat. Jika ada kelainan juga bisa segera diketahui dan ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, biasanya kalau di lingkungan rumah ada posyandu. Posyandu ini biasanya ada ibu-ibu kader yang membantu dalam membina ibu-ibu hamil ini untuk melakukan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Nah, apa aja sih biasanya yang ibu-ibu kader ini lakukan untuk membantu proses persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan? Nah, biasanya ibu-ibu kader ini melakukan pendataan jumlah seluruh ibu hamil di wilayah kerjanya. Biasanya juga, ibu hamil ini dianjurkan melakukan pemeriksaan rutin kepada bidan atau dokter di fasilitas kesehatan terdekat. Ibu kader ini menganjurkan ibu agar memberikan air susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan. Ibu kader ini banyak perannya dalam membantu proses persalinan sampai bayinya lahir dengan selamat. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Bayi diberikan ASI eksklusif dari usia 0 sampai 6 bulan. Nah, ASI ini adalah makanan alamiah berupa cairan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, apa aja sih keunggulan dari ASI itu? Yang pertama, mengandung zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan. ASI mengandung zat kekebalan tubuh untuk menjaga imunitas tubuh dari bayi. ASI juga dapat melindungi bayi dari alergi dan juga dapat memperbaiki refleks menghisap, menelan, dan pernafasan bayi. Nah, ada juga nih manfaat memberikan ASI bagi ibu. Yang pertama, menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dengan bayi. Mengurangi pendarahan setelah persalinan, mempercepat pemulihan kesehatan ibu, mengurangi risiko terkena kanker payudara. ASI juga lebih praktis karena lebih mudah diberikan pada setiap saat bayi membutuhkan. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita setiap bulan. Nah, penimbangan bayi dan balita ini untuk memantau pertumbuhan setiap bulannya. Kapan sih kita bisa nimbangnya atau di mana sih kita bisa nimbang bayi dan balita? Jadi penimbangan ini biasanya di posyandu. Bisa dilakukan penimbangan itu dari usia 1 bulan sampai 5 tahun. Nah, terus gimana supaya kita tahu pertumbuhan dan perkembangan balita? Jadi setelah bayi dan balitanya ditimbang, nanti akan dicatat hasil penimbangannya di buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, atau di Kartu Menuju Sehat atau KMS.
nanti akan terlihat berat badannya naik atau tidaknya itu. Nah, biasanya akan ada peran kader dalam membantu masyarakat menimbang bayi dan balita setiap bulannya di Posyandu. Biasanya kader di Posyandu akan mendata jumlah balita dan bayi yang ada di wilayah kerjanya, memantau jumlah kunjungan ibu yang datang menimbang balita, bisa juga dengan mengadakan kegiatan yang menarik perhatian dan mendorong masyarakat agar membawa bayi dan balitanya ditimbang ke Posyandu, seperti lomba bayi dan balita sehat, lomba memasak makanan sehat, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan air bersih. Air merupakan kebutuhan dasar yang digunakan sehari-hari untuk minum, masak, mandi, membersihkan lantai, mencuci pakaian, mencuci piring, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Terus apa aja sih syarat-syarat air bersih itu? Jadi syarat air bersih itu yang pertama, tidak berwarna, jadi harus bening dan jernih. Yang kedua, tidak keruh, jadi harus bebas dari pasir, debu, lumpur, atau kotoran lainnya. Yang ketiga, air tidak berasa. Jadi airnya itu tidak berasa asin, tidak berasa manis, tidak berasa pahit, dan bebas dari bahan kimia beracun. Terus air juga tidak berbau seperti bau amis, anyir, atau busuk. Jadi selain syarat-syarat dari air bersih itu, apa aja sih manfaat dari air bersih? Nah, manfaatnya itu terhindar dari penyakit diare, kolera, tipes, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Dan juga setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan dirinya. Jadi kalau kita menggunakan air bersih, keluarga kita juga terhindar dari berbagai macam penyakit dan tetap sehat. Yang kelima, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, ini juga sering teman-teman lupain nih, mencuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan air saja itu nggak cukup teman-teman, karena itu nggak akan membunuh kuman yang ada di tangan kita atau kotoran yang ada di tangan kita. Penting nih untuk mencuci tangan dengan sabun, karena sabun ini akan membersihkan kita dari kotoran dan membunuh kuman. Jadi kapan sih kita harus cuci tangan? Sebelum dan setelah makan kita harus cuci tangan. Setelah memegang uang atau megang barang kita cuci tangan. Setelah memegang binatang juga kita harus cuci tangan. Jadi kita cuci tangan agar terhindar dari kuman yang masih menempel di tangan kita, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Jamban itu apa sih? Jamban adalah suatu ruangan yang punya fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Nah, apa aja sih syarat jamban sehat? Yang pertama, tidak mencemari sumber air minum. Jadi jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter. Tidak berbau, tidak mencemari tanah di sekitar, mudah dibersihkan, dilengkapi dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi yang cukup, lantainya kedap air dan luas ruangan memadai, dan juga tersedianya air, sabun, dan alat pembersih. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Nah, biasanya teman-teman suka lupa nih kalau misalnya ada genangan air di wadah atau di ember. Kalau misalnya ada genangan air, kita langsung kuras, kita langsung buang, daripada nanti akan ada jentik nyamuk yang bersarang di situ. Terus gimana caranya agar rumah kita bebas dari jentik? Caranya bisa dengan cara 3M+. Menguras, menutup, mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk. Nah, jadi teman-teman bisa menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, tatakan kulkas, tatakan pot kembang, tempat air minum, dan lain sebagainya. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mengubur dan menyingkirkan barang-barang bekas yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi itu sih teman-teman yang bisa kita lakukan untuk memberantas apabila ada jentik nyamuk. Yang ke-8, makan sayur dan buah setiap hari. Nah, biasanya teman-teman suka lupa nih makan sayur dan buah. Teman-teman mengkonsumsi sayur dan buah minimal 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran setiap harinya. Kenapa sih kita harus mengkonsumsi sayur dan buah? Karena sayur dan buah itu penting untuk tubuh kita. Sayur dan buah mengandung vitamin dan mineral untuk mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Sayur dan buah juga mengandung serat yang tinggi untuk membantu proses pencernaan. Nah, apa aja sih vitamin yang terkandung dalam sayur dan buah? Salah satunya ada vitamin A untuk pemeliharaan kesehatan mata, vitamin D untuk kesehatan tulang, vitamin E untuk kesuburan, vitamin K untuk pembukuan darah, vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin B untuk mencegah penyakit beri-beri, vitamin B12 untuk meningkatkan nafsu makan. Banyak banget kan teman-teman vitamin yang terkandung dalam sayur dan buah. Masa masih nggak mau makan sayur dan buah? Yang ke-9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, siapa nih yang belum melakukan aktivitas fisik?
Aktivitas fisik itu nggak cuma olahraga loh teman-teman. Nah, melakukan aktivitas fisik ini minimal 30 menit setiap harinya. Apa aja sih kita bisa melakukan aktivitas fisik itu? Bisa kok, di rumah juga bisa. Hal-hal yang mudah yang sering kita lakukan, misalnya cuci baju, menyapu, atau mencuci motor, mencuci mobil, membantu orang tua, belanja, itu juga aktivitas fisik. Naik turun tangga, berjalan kaki, banyak contoh aktivitas fisik yang kita lakukan sehari-hari gitu. Itu pasti akan dilakukan berulang-ulang setiap harinya. Nah, selain aktivitas fisik yang kita lakukan setiap hari, juga ada aktivitas fisik kegiatan olahraga, misalnya lari, jogging, olahraga bela diri, bisa karate, bisa pencak silat, taekwondo, olahraga bulu tangkis, voli, basket, banyak sekali aktivitas fisik yang bisa teman-teman lakukan. Yang terpenting teman-teman lakukannya itu tidak melewati batas, minimal 30 menit setiap harinya. Aktivitas fisik ini keuntungannya juga banyak, menghindari kita dari penyakit jantung, stroke, atau osteoporosis, tekanan darah tinggi, kanker. Berat badan kita juga menjadi lebih ideal gitu, tulang kita lebih kuat. Banyak kan teman-teman aktivitas fisik yang bisa kita lakukan, nggak usah malas-malas lagi gitu. Kalau di rumah ya udah kita lakukan aja aktivitas fisik yang bisa kita lakukan. Jadi tetap menjaga kesehatan tubuh meskipun di rumah aja. Yang ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Nah, mungkin teman-teman di sini ada anggota keluarganya yang merokok di dalam rumah. Sebaiknya merokok di pekarangan luar atau di tempat lain agar keluarga kita yang tidak merokok terhindar dari asap rokok gitu. Apalagi perokok pasif yang sangat rentan terhadap asap rokok ini. Karena perokok pasif ini orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok dari orang lain yang berada dalam satu ruangan. Karena rumah ini adalah tempat berlindung kita bersama. Jadi teman-teman bisa menegur secara baik-baik agar tidak merokok di dalam rumah gitu. Mungkin teman-teman juga di sini udah ada yang tahu gitu bahayanya dari rokok kan ya. Dari satu batang rokok itu mengandung 4.000 bahan kimia yang berbahaya. Di antaranya paling berbahaya itu ada nikotin, tar, karbon monoksida. Nikotin ini bisa menyebabkan ketagihan, merusak jantung dan aliran darah. Tar ini juga bisa menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan juga kanker. Dan karbon monoksida juga menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen. Benar-benar sangat berbahaya itu bahan kimia yang terkandung dalam rokok. Nah, terus gimana sih caranya agar berhenti merokok? Caranya itu ada 3 cara. Yang pertama, berhenti seketika. Yang kedua, menunda. Yang ketiga, mengurangi. Jadi kita bisa menegur secara baik-baik orang yang merokok tersebut gitu, agar kita bisa terhindar dari asap rokok. HBS di rumah tangga itu ada 10 teman-teman. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari. Yang ke-9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Baik teman-teman, tadi saya sudah sampaikan 10 PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari diri kita sendiri, lalu kita terapkan ke anggota keluarga di rumah. Kita mulai dari rumah melakukan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat agar lingkungan rumah kita dan lingkungan sekitar kita bersih dan sehat dan terhindar dari penyakit. Jadi diterapkan ya teman-teman 10 PHBS yang tadi sudah saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan. Jadilah pelopor keluarga sehat dan cerdas dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Kalau kalian suka, boleh kalian share. Sampai berjumpa lagi pada podcast saya berikutnya.